Rasanya saya pun agak gimana gitu ya, karena kita kan kalau itu seorang ulama kita kan hormat gitu ya. Namun kalau saya di sini dihadapkan, saya baru dapat cerita sedikit, saya udah sedih banget dengan kisahnya salah satu ya yang di samping saya ini, Mbak Hilwa. Jadi Ibu Hilwa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Zamakhsyari. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Intro dulu. Alhamdulillah saya berkesempatan kembali mewawancarai advokat muda kita, Mas Anggi ya. Sebelumnya izin dulu Mas Anggi buat buka masker karena kita sudah melakukan protokol kesehatan, sebelumnya juga sudah swab antigen ya. Alhamdulillah. Mas Anggi sehat, Mas Anggi? Alhamdulillah sehat, Bos. Alhamdulillah. Jadi begini Mas Anggi, kemarin ini ada konten yang viral lagi nih tentang Neno Warisman. Nah ini kan konten ini viral, ini dibuat oleh Neno Warisman bersama korban-korban ya, yang mengatasnamakan korban dari Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Nah, apa pandangan Mas Anggi terkait konten tersebut yang viral? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Gus Ismail sudah mengundang lagi untuk bincang-bincang tentang hukum. Ya, jadi pertama saya melihat, memang saya baru sepintas ya melihat konten tersebut. Pandangan liar saya, statement liar saya seperti hanya statement-statement mereka. Saya melihat mereka hanya aji mumpung aja. Ya, sekalipun mereka sudah punya nama ya, ingin banyak subscribernya, bisa supaya jadi mau menambah subscriber bisa gitu jadi ya. ke sana. Nah, tapi kan gini, bagaimanapun yang dia bicarakan ya, kemudian dibuat konten dan terus disebar ke publik, yang dia bicarakan adalah tokoh dan ulama NU, dan saya sebagai warga Nahdiyin terpanggil untuk bisa mengungkap dan bahkan mengkritik atas konten tersebut. Jadi Mas Anggi tidak setuju dengan konten tersebut ya? Sangat tidak setuju. Mengingat saya sebagai praktisi hukum ya, advokat. Jadi sebetulnya kalau mereka merasa ada hal-hal yang sifatnya dugaan perbuatan melawan hukum, kan siogianya harus bisa dibuktikan melalui jalur hukum, menempuh jalur hukum yang juga dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Nah, ini mereka hanya bikin konten yang sangat tidak jelas juntrungannya entah mau kemana. Jadi nggak ada dasarnya ya Mas? Iya, dan bahkan konten tersebut bisa menyerang dirinya kalau misalkan mereka tidak memfilter gitu, tidak memfilter perbuatannya gitu. Artinya menstop lah. Karena bagaimanapun yang mereka sampaikan dalam konteks Islam itu kan ghibah. Mereka membicarakan, mendalilkan, tapi tidak bisa membuktikan secara yuridis di hadapan hukum. Nah, itu berbahaya. Dan jadi apa yang disampaikan itu tidak terbukti sebetulnya ya oleh Neno Warisman. Ya, kalau dia merasa dan meyakini bahwa ada perbuatan yang sifatnya melawan hukum dari Ustadz Yusuf Mansur ini, kan sioganya harus melakukan langkah atau upaya hukum. Nah, kira-kira harusnya kalau misalnya Neno Warisman CS ini melakukan proses hukum itu seperti apa? Ya, jika mereka dalam hal ini adalah korban yang diundang oleh Neno Warisman, terus kemudian didramatisir sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan tidak jelas, harusnya mereka kan melakukan upaya seperti misalkan di dalam proses hukum itu ada jalur pidana perdata yang memang sifatnya private atau publik ya, bisa melakukan laporan pidana ke kepolisian dan bisa juga melakukan gugatan ke pengadilan negeri jika memang itu ada dugaan ke sana, kan begitu? Betul. Gitu. Ini faktanya kan hanya ya aja, cuap-cuap saja di konten media mereka. Bahkan sampai ada yang nangis-nangis itu ibu-ibu. Iya, itu tadi saya bilang didramatisir. Jadi kan kalau memang dia yang konon katanya dia punya pengalaman dan pengetahuan atau knowledge, harusnya kan dia melakukan itu. Jadi ini bisa dikatakan playing victim lah gitu ya. Bisa ke arah sana. Makanya. Nah, kira-kira apa pasal yang bisa menjerat kalau seandainya ini konten ini tidak
benar gitu Mas Ya. Anggi. Nah, Pasal apa? Tadi yang saya sebutkan, bila dia tidak bisa membuktikan dalil-dalil dan isi video itu di hadapan hukum, itu bisa jadi blunder buat mereka. Iya. Gitu. Karena mereka jadi di dalam hukum itu gini, berani berdalil maka orang itu harus berani membuktikan. Iya, Kan begitu. Betul. Nah, hari ini mereka belum bisa membuktikan jika pihak yang berkaitan dalam hal ini Ustadz Yusuf Mansur sebagai warga Nahdliyin Iya. ada rasa kesal, ya dia bisa melakukan sikap hukum ya Betul. terhadap Jadi seyogianya itu harusnya Neno ini. Mbak Neno itu kalau memang merasa dirugikan dan orang-orang yang menjadi korban itu harusnya melaporkan yang bersangkutan ya, atau Ya. Ustadz Yusuf Mansur, bukan Ya. cuap-cuap di Betul. medsos. Betul. Tapi saya dengar-dengar ini kan sudah dilaporkan katanya. Tapi kalah di pengadilan, itu apa yang Mas Anggi ketahui itu? Oh, kalau saya baca-baca di Detik terus di Kumparan ya, Iya. dulu 2020 itu bukan tahun ini. Jadi 2020 Tahun kemarin berarti ya? Korban ini yang datang di di videonya Neno ini telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register kalau nggak salah 211 ya tahun 2020 PN Tangerang. Iya. Itu perihal tentang ini wan prestasi, Iya. ingkar janji. Jadi yang digugat ini adalah Ustadz Yusuf Mansur, yang menggugat itu 3 orang ini salah satunya. Nah, akan tetapi gugatan itu tidak diterima oleh pengadilan dikarenakan kekurangan pihak. Kekurangan Jadi pihak. sebetulnya ada pihak lain yang harusnya dituntut begitu. Yang dilibatkan dalam perkara Yang itu dilibatkan. bisa jadi yang digugatnya salah, bisa jadi juga memang itu kekurangan pihak karena ada pihak-pihak lain yang harus dilibatkan dalam perkara gugatan itu. Tapi artinya ketika sudah ada putusan pengadilan yang mengikat, Ustadz Yusuf Mansur secara hukum tidak terbukti perbuatan kesalahannya itu. Artinya ya di sini tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi menurut Mas Anggi itu Ustadz Yusuf Mansur ini posisinya sekarang tidak salah ya? Ya, kalau melihat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang itu sudah membuktikan bahwa gugatan yang berisikan tentang deposita petitumnya itu kan pasti ada rangkaian kronologi, terus tuntutan kerugian dan lain sebagainya. Itu telah dibantah oleh Ustadz Yusuf Mansur dan jawabannya pun udah jelas bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerima gugatan tersebut atau NO. Iya, berarti Jelas di situ. jelas ya. Yang menurut Mas Anggi merugikan korban itu siapa? Nah, makanya kan kita tidak tahu. Mereka mendalilkan sesuatu, tapi bukti-buktinya tidak pernah diunjuk ke publis atau bahkan jangankan begitulah. Kalau tadi saya bilang, kita ini kan menganut asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Iya. Nah, adapun praduga bersalah, asas sebaliknya dari yang tadi saya sebutkan, yaitu presumption of guilt, itu hanya bisa dilakukan oleh pihak APH atau aparat penegak hukum. Nah, dalam hal ini kan nenowarisman itu bukan APH. Bukan. Dia berani melakukan cuap-cuap yang tidak jelas di publik melalui kontennya dengan sedemikian rupa didramatisir. Nah, khawatirnya kan di sini penonton bisa ikut. Betul, bisa atas mempengaruhi konten itu. ya. Iya, nah makanya tadi kembali pasal apa yang bisa menjerat mereka sebetulnya banyak. Perdata juga bisa dituntut, secara pidana juga bisa dituntut. Nah, pidananya atas apa konten tuh itu. kira-kira? Nah, kalau pidana jelas karena dia melakukan dugaan menyerang kehormatan nama baik, terus kemudian pencemaran nama baik, terus kemudian fitnah yang memang belum bisa dibuktikan secara hukum. Klaim mereka atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini belum bisa dibuktikan secara hukum, makanya bisa dikategorikan dugaan fitnah. Fitnah Itu ya. diatur dalam 310 KUH pidana, 311, 317 dan seterusnya. Dan juga di lex spesialis diatur juga di Undang-Undang ITE, jelas itu pasal 27 dan seterusnya. Itu bisa dikenai jeratan pidana itu. Oh, bisa. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Mbak Neno ini salah sebetulnya karena ini ada unsur fitnah di dalamnya ya Mas Anggi. Tidak betul, benar. Prosesnya kurang tepat kan, harusnya ketika dia menduga ada perbuatan hukum, harusnya kan melakukan upaya. Harusnya melaporkan dulu. Iya. Tidak bisa langsung cuap-cuap di medsos. Itu kan lucu itu. Iya, saya juga kan dari BKN ini kan Mas Anggi.
Kalau seandainya kasus ini akan dibawa ke ranah hukum, ya mungkin kemungkinan besar adalah ke sana gitu. Kira-kira menurut pandangan Mas Anggi ini bagaimana gitu? Nah, saya sebagai warga Nahdliyin ya, yang aktif di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PCNU Kota Bogor, saya mendukung penuh bila memang ada amanah dari pihak yang berkaitan, yaitu Ustadz Yusuf Mansur, untuk menyikapi konten yang dibuat oleh pihak Neno CS ini, dan bahkan jika memang perlu bantuan, saya siap untuk menerjunkan 50 pengacara di Kota Bogor untuk melindungi luar biasa Ustadz Yusuf Mansur sebagai ulama NU. Jadi memang Ustadz Yusuf Mansur ini adalah pihak yang dirugikan sebetulnya, karena beliau tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba difitnah seperti itu. Ini kan keji ya Mas Anggi ya. Jadi Mas Anggi mendukung upaya penuh apabila Neno CS ini dilaporkan, disikapi secara hukum ya. Ya pokoknya kan terlepas dari itu, sebetulnya memang bersumber dari konten itu, semua orang itu akan tergerak hatinya. Betul. Apabila memang ada niatan yang kontra dengan Ustadz Yusuf Mansur ya, terlepas itu politik dan lain sebagainya. Tapi pada intinya saya terpanggil moral saya untuk bisa menantang Neno Warisman untuk bisa membuktikan dan bahkan bisa melakukan upaya hukum jika memang betul itu terjadi ada dugaan perbuatan pidana ataupun hal-hal yang lain terhadap tokoh atau ulama NU. Jadi Mbak Neno Warisman, Anda ditantang oleh pengacara muda kita ini. Anda berani membuktikan, silahkan buktikan, gitu ya Mas Anggi ya. Ya kita kan orang hukum. Betul, harus begitu. Jadi berani berdalil, berani berbukti. Betul. Jadi Anda harus membuktikan Mbak Neno bahwa ucapan yang Anda ucapkan itu kalau memang benar, mana buktinya? Tapi kalau tidak kan, berarti Anda harus bertanggung jawab atas ucapan yang Anda lakukan kan gitu. Iya. Nah mungkin itu saja Mas Anggi. Terima kasih banyak ini sudah memenuhi undangan saya. Terima kasih ya. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya jangan lupa share kalau kiranya konten ini bermanfaat.